Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2023. Oke, pada kesempatan kali ini saya dalam sesi nagih naluri, logika, dan hati ingin membahas tentang 3 pertanyaan yang disediakan. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama yaitu untuk membayar hutang, yang kedua latar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang ketiga dana cair lebih cepat, yang keempat memenuhi kebutuhan gaya hidup yang lebih konsumtif, yang selanjutnya yaitu membayar biaya sekolah, membeli gadget baru. Dan dari riset yang dilakukan, ternyata diketahui bahwa orang-orang yang melakukan pinjaman online ini rata-rata adalah ibu rumah tangga, guru, dan korban-korban PHK. Lantas, kenapa sih orang-orang tersebut melakukan pinjaman online? Apa sih yang ditawarkan? Yang pertama, dana lebih cepat. Dengan melakukan pinjaman online ini, kita itu dapat melakukan pencairan dana lebih cepat daripada pinjaman-pinjaman yang dilakukan secara formal. Yang kedua, dapat meminjam dengan nominal yang lebih rendah. Biasanya pinjaman online ini harga yang ditawarkan itu lebih rendah. Yang ketiga, aplikasi yang mudah diakses dan pengajuan yang lebih mudah. Biasanya pengajuan peminjaman online ilegal ini hanya meminta swafoto dan KTP saja. Setelah itu kita dapat meminjam uang yang kita inginkan. Yang keempat yaitu literasi pinjaman online yang rendah. Kebanyakan korban peminjaman online ini adalah orang-orang yang memiliki literasi yang rendah dalam keuangan dan peminjaman online ilegal. Selanjutnya, apa sih dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama yaitu terlena dalam kemudahan pengajuan. Orang-orang yang terlena ini nanti ketagihan untuk melakukan pinjaman online ilegal, padahal itu berbahaya. Yang kedua, nilai bunga yang terlalu tinggi. Biasanya pinjaman online ilegal ini menerapkan sistem bunga yang lebih tinggi dari peminjaman online biasa. Yang ketiga, diteror oleh debt collector. Seperti pada peminjaman online biasanya, selanjutnya yaitu penyalahgunaan data pribadi. Dengan kita melakukan swafoto dan foto KTP tadi, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab mungkin saja melakukan hal-hal yang bisa membahayakan data pribadi kita. Selanjutnya, perlakuan denda yang tidak wajar. Maklum, peminjaman online ilegal ini menerapkan aturan-aturan yang tidak baku atau tidak jelas, sehingga kita bisa saja terjebak bahkan rugi dalam pinjaman online tersebut. Sampai saat sekarang telah tercatat 429 lebih situs pinjaman online ilegal telah tersebar dan aktif di Indonesia. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal. Selanjutnya yang pertama yaitu cek di website resmi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dengan melakukan pengecekan ini, kita dapat mengetahui apakah website tersebut sudah terdaftar dan aman untuk kita melakukan pinjaman online. Yang kedua, garansi bunga atau kejelasan bunganya. Kita tuh harus membaca dan perhatikan secara detail mengenai syarat, ketentuan, dan kebijakan penyedia layanan. Yang ketiga, jangan tergiur dengan ajakan-ajakan yang memaksa. Selanjutnya, pastikan rekam jejak digitalnya untuk menghindari kebocoran data pribadi kita. Pastikan dulu identitas pemilik dan alamat kantor yang disebut agar kita tidak tertipu. Selanjutnya, cek aplikasi dan situsnya, apakah situs tersebut telah terdaftar OJK dan aman untuk kita melakukan pinjaman. Selanjutnya, gunakan identitas digital. Keunggulan dari identitas digital ini, kita itu dapat perlindungan data karena hanya kita yang dapat mengakses identitas digital tersebut. Selanjutnya, apabila kita telah terkena dalam pinjaman online digital, hal yang dapat kita lakukan yaitu ganti nomor HP. Mungkin hal ini sudah biasa ya. Apabila kita teror oleh pinjolnya, maka kita dapat menukar nomor HP kita. Selanjutnya, ajukan permohonan keringanan. Mungkin sekian dari saya. Semoga pinjaman online ini dapat berkurang di Indonesia. Mungkin beberapa perkataan dari saya. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa man kasaba rajulun kasban at-taibun min amaliddin, yaitu tidaklah seseorang bekerja lebih baik dengan usaha tangannya sendiri. Selanjutnya yaitu temukan potensi diri kita dan kembangkan sehingga kita
dapat memperoleh suatu manfaat dari apa yang kita miliki tersebut, sehingga bisa mendatangkan keuntungan-keuntungan untuk memenuhi kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.